Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya. Ada yang baru? Memang selalu baru. Karena Tuhan bilang, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Dan hidup kita juga di dalam Kristus diperbaharui dari hari ke hari. Semakin hari semakin disempurnakan di dalam Kristus. Sejak kita bertobat percaya Tuhan, kita belum sempurna. Kita belum jadi kayak malaikat. Tapi kita masih dalam proses menuju kepada kesempurnaan. Nah itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tema yang sama dalam beberapa minggu ini, menikmati indahnya hidup di dalam Tuhan. Ya, menikmati loh. Orang di dalam Tuhan kalau tidak pernah menikmati indahnya hidup, dia akan kecewa dengan Tuhan. Betul? Dia akan putus asa dengan Tuhan. Dia tidak mau setia kepada Tuhan. Bahkan tidak mau melayani buat Tuhan. Tidak mau memberi untuk Tuhan. Semua dia tidak mau apa-apa. Dia mengakui Allah itu ada. Tetapi dia pasif saja. Karena dia tidak pernah mengalami indahnya hidup di dalam Tuhan. Karena itu sangat penting. Bapak Ibu, saya sudah 3 minggu ini berbicara tentang menikmati indahnya hidup di dalam Tuhan. Dan subtema kita pada pagi hari ini yaitu dengan memegang janji-janji Tuhan. Ya, pegang janji Tuhan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Bapak Ibu pernah kecewa dengan orang karena ingkar janji? Pasti pernah, ya kan? Pasti pernah. Janji apa saja, dengan siapa saja. Kadang-kadang janji itu meleset dan akibatnya orang bisa kecewa. Saya sendiri sudah banyak kecewa juga dengan janji-janji orang. Ya, tapi janji Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, saudara-saudara. Amin. Hanya saja apakah janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Saudara, itulah beberapa manfaat yang kita dapat. Nah, karena itu mari kita supaya bisa berpegang kepada janji-janji itu, kita mau pelajari di seluruh Alkitab ini. Itu ada beberapa janji, saudara-saudara. Ya, sekilas ada 6 janji sih. Nanti coba kita lihat satu persatu. Mari kita mulai dari janji yang pertama. Dan pertanyaan kita, saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita tetap berpegang pada janji itu, ya, dan akhirnya kita mengalami indahnya hadirat Tuhan. Kita langsung kepada janji yang pertama. Janji yang pertama, lanjut, yaitu janji pertolongan dan penyertaan Tuhan. Ini janji, Tuhan yang berjanji. Yaitu dia akan berjalan bersama dengan kita. Mau lewati apapun juga dalam dunia ini. Dia janji, dia menolong. Itu janji. Karena itu tinggal bagaimana kita mau percaya atau tidak. Dia itu ada walaupun kita tidak melihat. Dia berkuasa di dalam dunia. Hanya sekarang di manakah iman kita? Apakah kita mau percaya sungguh akan janji Tuhan atau tidak? Dan saya sudah mendengar banyak kesaksian. Sebanyak mungkin orang yang telah berpegang pada janji Tuhan. Mereka menikmati pertolongan, menikmati penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan bersama dengan mereka. Amin, saudara. Penyertaan, aku bersama. Apalagi di Natal-Natal yang selalu dikumandangkan Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Maka sekarang kita boleh mendrive kehidupan kita. Lewati apa saya tidak tahu Bapak Ibu. Masing-masing kita selalu berbeda. Tuhan izinkan jalan-jalan kita ya. Melalui tangis, ratap air mata. Melalui suka, duka, silih berganti. Pengalaman Mazmur mengatakan melalui lembah kekelaman dan segala macam. Kegoncangan-kegoncangan kehidupan dalam dunia ini.
masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah sosial, kehidupan, keluarga, masyarakat, dan lain segala macam. Tantangan kehidupan, cari kerja susah, segala macam. Tidak tahu loh, itulah yang harus kita hadapi juga, saudara. Anak Tuhan tidak bisa luput dari realitas kehidupan di dalam dunia ini. Dari keadaan-keadaan semacam ini, saudara-saudara, di manakah Allah? Saya pernah baca satu buku, judulnya Di Manakah Allah? Saya pikir ini orang ateis yang bertanya atau anak-anak Tuhan yang bertanya. Kalau orang ateis masuk akal ya, di manakah Allah? Ternyata setelah saya baca buku itu dari awal sampai akhir, bukan orang ateis yang bertanya di manakah Allah, tapi di dalamnya pertanyaan anak-anak Tuhan yang bertanya kepada Allah. Karena jawaban di dalam itu, di manakah Tuhan? Sehingga penyakit sampai merenggut keluarga saya. Begitu. Di manakah Tuhan? Saya mengalami kecelakaan. Di manakah Tuhan? Saya terus dibenci, dihina, ditolak oleh orang. Di manakah Tuhan? Keadaan semakin susah. Di manakah Tuhan? Dengan realitas-realitas kehidupan. Bila kita sedang berada pada masalah-masalah yang berat, ya kan? Anak-anak muda juga bertanya, dia cinta mati sama pacarnya. Tiba-tiba pacarnya putusin dia menikah lagi. Wih, di manakah Tuhan? Kenapa dia putusin saya? Di manakah Tuhan? Ketika ada masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan dengan logika kita, saudara-saudara. Nah, justru keadaan semacam inilah janji Tuhan bilang apa? Dia tetap ada. Bapak Ibu ingat satu peristiwa dalam Perjanjian Baru, murid-murid. Mereka sedang bersama dengan Yesus. Mereka menyeberang di lautan. Tiba-tiba datang angin dan badai. Dan perahu mereka hampir tenggelam. Dan mereka bingung. Berusaha, berjuang. Kenapa ini? Badai begini besar. Lupa, Yesus ada di dalam kapal itu. Dan diceritakan, Yesus sedang apa? Yesus sedang tidur. Seolah-olah Tuhan membiarkan keadaan semacam itu ya. Membiarkan kapal terombang-ambing. Membiarkan keadaan semakin buruk. Tapi disitulah Tuhan nyatakan kuasanya. Lebih dahsyat lagi, Maria dan Marta. Yesus, andai kata engkau ada, saudara kita tidak meninggal, Lazarus. Dikatakan dalam teks itu Yesus memang sengaja pergi, ya kan? Yesus sengaja membiarkan. Waktu sakit sudah diberi kabar kepada Yesus. Kenapa tidak datang dan sembuhkan? Yesus biarkan sampai mati. 1 hari meninggal. 2 hari. 4 hari loh. Sudah di makam dan sudah bau busuk. Yesus sengaja membiarkan. Dan waktu Yesus datang, mereka tangis isak. Hancur hati mereka, mempersalahkan Yesus, Yesus, andai kata engkau ada di sini, Yesus, keadaan ini tidak terjadi. Saudara lihat peristiwa-peristiwa yang menggoyahkan iman. Kadang-kadang Tuhan membiarkannya, mengizinkan masalah-masalah yang berat bisa datang silih berganti terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya. Untuk apa? Menguji iman kita. Di manakah imanmu? Kalau kegelapan semakin gelap, di manakah imanmu? Kalau goncangan semakin hebat, di manakah imanmu? Kalau badai datang silih berganti, di manakah imanmu? Jadi saudara-saudara, kadang kita tidak kuat ya. Kalau sudah datang beban-beban, masalah-masalah,
silih berganti. Mungkin saya maklumi kalau jemaat itu juga begitu ya. Ada yang hari ini minggu gereja, minggu depan kena goncangan sudah nggak datang lagi. Nanti muncul deh. Itu udah biasa di kampung saya tuh. Semua kena goncangannya 1 tahun, saudara. Nanti ketemunya di bulan Desember. Baru sukacita semua ya kan. Hari mulai Januari datang lagi angin dan badai. Waduh, hilang semua lagi. Nggak kuat imannya. Nih, satu gereja di Bali saya baru-baru khotbah itu ada hadir 1.100 orang. Saya tanya, wah berapa jemaatnya? 3.000. Loh, kok yang datang hanya 1.000? Pak mau tahu datang semua. Nanti Pak datang di bulan Desember. Muncul semua. Hah? Itu dia. Kalau di kampung saya itu dukun-dukun juga keluar semua. Yo, dukun-dukun ke gereja. Tapi kalau begini nggak mau gereja, saudara-saudara. Peminum mabuk itu datang ke gereja semua. Pencuri, pencopet, penjahat, semua pendosa lah datang ke gereja. Ya baik juga ya. Terus kalau ditanya pendeta, kenapa kalian itu seminggu sekali, 1 tahun sekali? Kata nggak apa-apa Pak, hanya mau ngaku dosa satu dengan yang lain. Habis itu pawai keliling satu kampung itu, hanya pergi salam-salam, Natal tahun baru, sukacita, dosa saya 1 tahun sudah diampuni. Ya. Setelah itu dipanggil Tuhan, pasti masuk surga. Tapi ya kalau dipanggil Tuhan pas Natal ya, sudah selesai dosa, masuk surga. Lah kalau dipanggilnya di bulan Mei, Juni, Juli, yang tidak tahu dia di mana, terhilanglah. Saudara-saudara, Tuhan mau tolong kita. Jadi tidak ada. Kadang kita mengambil jalan-jalan kita sendiri. Itu yang terjadi, menjadi pengalaman hidup kita semua. Tapi saya berdoa supaya semua di sini stabil imannya. Tetap percaya Tuhan ada. Amin. Dia hidup. Dia sanggup menolong. Kalaupun keadaan semakin sulit, mungkin Tuhan izinkan. Tapi percayalah, Tuhan tetap ada bagi kita. Jadi tetap pegang janji Tuhan. Janji pertolongannya, ya dan amin. Yang kedua, saudara-saudara. Janji kedua, janji pemeliharaan Tuhan untuk memenuhi segala keperluan kita. Tuhan janji loh. Nah ini Bapak Ibu yang berjuang bergumul dengan keperluan, Tuhan sudah janji. Filipi pasal 4 ayat 19. Tuhan mau cukupkan semua kebutuhan kita, saudara-saudara. Apapun yang kita perlu, Tuhan tahu. Tuhan tahu, Tuhan tahu. Nah ini Filipi 3 ayat yang 4 ayat yang ke-19. 2-3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Itu surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Tuhan memenuhi segala keperluan kita. Percaya. Orang tua kita nggak punya apa-apa, nggak bisa memenuhi segala keperluan kita, terbatas kan? Ya Tuhan yang bisa memenuhi keperluan kita kan? Saya merantau sekian tahun, tamat SMA sudah kabur ke Jawa. Nggak ada keluarga orang tua kirim duit 1 rupiah pun. Kok bisa hidup sampai hari ini? Hah? Bukankah Tuhan pelihara? Amin. Nah itu deh. Bayar uang kuliah pun tidak. Uang saku pun tidak. Mau jadi apa saudara-saudara? Hidup susah dan menderita. Tapi Tuhan masih tolong. Matius pasal 6 ayat 26. Janji memenuhi segala keperluan kita. Matius 6 ayat 26. 2-3. Lihatlah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Hah? Betul ya? Tuhan aja pelihara burung-burung. Pagi-pagi jam 5 itu burung-burung sudah berkicau, saudara-saudara. Kita bangun jam 5? Halo? Saudara bangun jam 5 ngapain? Ada yang sudah sibuk di dapur karena mau kerja pagi kan? Jam 5
masih ada yang tarik jangkar. Terserah Anda lah, mau bangun juga ngapain, sudah pensiun itu tidur lebih banyak juga. Lalu saya walaupun sudah pensiun saudara, dari stand jam 5 saya sudah terbangun. Kenapa? Karena ketemu mantan pacar saya setiap jam 5. Sudah bangun saya. Saudara-saudara, bertemu dengan Tuhan pagi-pagi jam 5. Itu indah sekali. Jadi saudara-saudara, kalau burung-burung pagi-pagi sudah berkicau, kita pagi-pagi sudah berdoa. Amin. Burung berkicau, anak Tuhan berdoa. Puji Tuhan, baca firman Tuhan. Bapak Ibu gak usah lama-lama, 5 menit saja sudah cukup. Nyanyi satu lagu, baca satu pasal, satu perikop, doa suami istri, indah sekali. Betul tak? Kalau lakukan itu bahagia apa tidak? Tuhan bilang, "Ui, bagus ini suami istri aku berkati." Karena itu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Jangan khawatir. Saudara butuh apa? Ada gambar di situ. Siapa butuh mobil? Boleh enggak minta mobil? Hah? Oh, nyetir aja enggak bisa. Nabrak-nabrak. Saudara butuh apa? Sepeda motor? Doalah. Butuh sepeda pancal tuh ya, buku pakaian, butuh makanan KFC di tengah ini. Ada yang butuh HP baru, nah tidak apa-apa, doa. Apa saja kebutuhan kita, minta pada Bapa di sorga. Bapamu di sorga tahu apa yang kamu butuhkan. Tuhan tahu, tapi kita yang banyak bergumul sendiri. Dan saudara minta-minta lagi orang bantu. Siapa yang mau bantu? Orang semua punya kebutuhan. Lebih baik menangislah kepada Tuhan. Karena Tuhan bukan punya 1001 macam cara. Bukan 1 miliar cara. Bukan 1 triliunan cara. Tak terbatas. Cara Tuhan untuk memberkati kita. Betul. Dan itu baru namanya mujizat. Ya. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tuhan yang pelihara kita. Tuhan yang sertai kita. Tuhan yang memberkati kita. Ini perlu. Karena itu bergantunglah kepada Tuhan. Peganglah janji Tuhan. Jangan pernah kecewa pegang janji Tuhan. Karena Dia akan berbuat sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita ini. Dia pemelihara. Dia bilang besok pagi bangun tidak ada napas. Ya tidak ada, bisa terjadi kan? Kapan saja. Yo perjalanan ke sana. Hari ini ada tabrakan, matilah. Baru-baru peristiwa di Jawa Barat di tol, saya kaget. Semua orang lagi macet, saya nggak ada. Harold dan Ika baru lewat katanya beberapa hari yang lalu, ya kan? Mereka ke Bogor, ke Jakarta. Truk, remnya blong, sekali nabrak, belasan mobil, hancur. Apa yang terjadi? Mereka diam-diam, mungkin ada yang sedang santai-santai. Dengar-dengar lagu, goyang-goyang kepala begini, sambil macet-macetan, tiba-tiba saja, pindah alamat, berapa yang mati. Saudara, Tuhan tahu semua keadaan kita. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan pemelihara kita, amin. Dia juga melindungi nyawa kita. Dia sertai kita. Engkau berjalan kemanapun engkau pergi, melewati apa saja, Tuhan akan sertai. Penyertaannya sempurna bagi setiap anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nah itu saudara yakin? Amin? Yakin? Yakin. Ya ini sudah mikir-mikir Natal ini semua ini. Sudah pikir baju baru untuk seragam keluarga bagaimana ini. Makan apa kita? Pesta apa ini? Undang siapa ini? Buat acara di mana ini? Natalan di mana dan bagaimana? Dan semuanya butuh apa? Apa itu namanya? Hepeng. Doi. Money. Dan dari mana? Minta sama Bapa di sorga, amin. Semua diberkati Tuhan. Supaya ada sukacita Natal. Bapa yang memelihara. Percaya janji Tuhan.
Janji yang ketiga, saudara. Wah, janji memberi keamanan kepada kita. Ya, keamanan, yaitu ada damai yang sempurna. Tuhan berjanji memberi damai. Di dunia ini nggak ada damai. Teks dalam Yohanes 14 ayat 27. Di situ Tuhan memberikan kualitas damai. Orang bisa dapat damai, tapi macam-macam damai juga sih. Tapi damai yang bagaimana dalam Yohanes 14 ayat 27. 23. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia padamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Sebuah kualitas damai yang datang membanjir di pikiran dan hati kita, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan itu berbeda dengan dunia berikan, saudara-saudara. Orang dunia mengatakan begini kalau damainya mereka, "Oi, aku punya rumah baru, mobil baru, semuanya baru. Aku rasa tidur damai, di tempat tidur juga yang paling empuk, yang paling mahal. Jadi kalau mati juga empuk." Loh, mati empuk. Damai katanya kan. Kalau semuanya lengkap, semuanya ada, kebutuhan terpenuhi, itulah damai. Itu terjemahan orang sekuler gitu kan. Tidak ada ancaman, tidak ada bahaya, damai. Tidak ada peperangan, damai. Ya, begitu kan? Dunia kalau nggak ada perang, damai memang. Bila uang banyak, damai memang, kita tinggal mau kemana aja kan enak itu. Pikiran tenang. Tapi bukan itulah yang Yesus maksudkan. Janji memberi damai itu bukan itu, saudara-saudara. Tapi damai yang dari sorga. Damai yang dari Tuhan. Anda di dalam kondisi apapun, tetapi kehadiran Tuhan dalam pikiran dan hati memberi ketenangan. Dalam kekurangan orang bisa rasa damai. Dalam ancaman orang bisa rasa damai. Dalam penderitaan orang bisa rasa damai. Situasi yang tidak bersahabat, kacau segala macam, orang bisa rasa damai. Dan damai semacam itu hanya asalnya daripada Tuhan. Sebab itu kita harus berdoa, Tuhan berikan aku damai sorgawimu, bukan damai yang dunia berikan. Damai yang dunia berikan yaitu ada uang abang sayang, tak ada uang abang tak sayang. Beda kan? Tapi kita tetap damai. Ada satu buku judulnya Damai di Tengah Gersang. Hah? Gimana itu? Damai di tengah gersang. Walaupun gersang tapi damai. Saudara, Yesus menjanjikan ini. Memberi kedamaian abadi bagi setiap kita. Ya, damai ini membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Damai ini membuat kita tenang. Bahkan kalau bisa, damai itu dipertahankan. Sampai menutup mata kita katakan, orang ini pulang dengan damai. Kalau pulang dengan damai, maka ada salib di depan kepala kita, ditancap, baru ada tulis itu RIP. Nah, apa itu singkatannya? RIP. Bahasa Inggris, jadi kita nggak tahu toh. Rest in peace. P itu peace, damai. Istirahat dalam damai. Tapi kalau ini orang mati di dalam masalah, ditancap rib, cocok apa tidak? Orang baca, dia tidur dalam damai. Siapa bilang? Pembunuh mati ditulis rib. Iya kan? Pendosa mati ditulis rib. Ya, itu di manusia, dia tidak damai. Saudara, kalau meninggal mau ditulis rib enggak? Enggak tahu kan? Pokoknya orang mau Anda tidur dalam damai. Tapi mungkin Anda meninggal tidak dengan damai. Bagaimana kalau kita meninggal karena banyak masalah? Ya tuh?
Jadi biarlah ribnya betul-betul terjadi. Damai surgawi ada dalam hidup kita. Dan kita selama hidup ini, hidup dalam damai Tuhan. Pulang ke rumah Bapa juga pulang dalam damai sejahtera. Haleluya. Janji yang keempat. Janji Tuhan, jadi pegang kepada semua janji-janji ini. Janji memberi pengampunan jika kita mengaku dosa kita. Saudara, tiap hari berdosa, tiap minggu berdosa, tiap bulan berdosa, tiap tahun berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Yang tidak berdosa kalau Anda sudah jadi malaikat. Tapi selama di dunia tetap berdosa. Apakah berdosa itu? Berdosa itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hati Tuhan. Itu aja. Definisinya sederhana. Gak usah macam-macam. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hati Tuhan, atau kehendak Tuhan, atau firman Tuhan. Melakukan atau bukan hanya melakukan, didefinisikan rinci lagi. Sesuatu yang dipikirkan, sesuatu yang dirasakan, sesuatu yang dilakukan, pikiran, perasaan, perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu sudah berdosa. Nah, kita lebih banyak berdosa di area yang mana? Mungkin bukan berbuatnya, tapi di pikirannya. Mungkin tidak di pikirannya, tapi di perasaannya. Nah, di area yang tidak kelihatan dalam jiwa kita, pikiran dan perasaan, itu banyak berdosa. Banyak berdosa. Pikiran khawatir, takut, gelisah, lihat orang aja udah negative thinking. Rencana-rencana yang tidak-tidak. Ada tersembunyi di sini otak kita. Dan itu namanya berdosa. Makanya orang bilang, Tuhan ampunilah dosa, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Amin. Saudara-saudara. Tapi janji Tuhan terhadap kita yang berdosa ini, saudara-saudara, pengampunan tersedia. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mengajarkan kita di sana, bahwa kalau kita mau mengaku dosa kita, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, Tuhan siap untuk mengampuni kita. 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah adil, setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Segala, istilah segala itu menyangkut dosa perbuatan kita tadi, yang tidak kelihatan di pikiran-pikiran kita dan di dalam hati kita. Segala, Tuhan mengampuni semuanya. Dan Mazmur pasal 103 ayat yang ke-12 juga mengatakan demikian. 2, 3. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran. Tuhan Maha Pengampun. Janji mengampuni kita. Karena itu saudara-saudara, nikmatilah pengampunan yang Tuhan beri. Makanya kita setiap saat datang kepada Tuhan, introspeksi diri, ngaku kepada Tuhan. Kalau ngaku kepada sesama malu, ya ngaku aja kepada Tuhan dan Tuhan bisa menyucikan kita. Dan itu adalah janji Tuhan yang luar biasa juga. Kadang kita hanya ingin janji-janji Tuhan berkaitan dengan materi saja, kehidupan ini, tapi kita lupa pegang janji Tuhan tentang pengampunan. Dan kita juga harus terus minta ampun di hadapan Tuhan. Karena kita masih manusia daging. Manusia yang penuh kekurangan dan kelemahan. Orang bilang khilaf. Ya, tapi ojo terus menerus juga ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Pegang janji ini maka hati kita ada damai, ada sukacita, ada ketenangan. Karena ini adalah janji Tuhan bagi kehidupan kita. Janji yang kelima, pegang janji Tuhan, yaitu Dia menjamin juga masa depan. Ada harapan, ada kekuatan baru. Nah, kalau Yeremia 29 ayat 11 sudah jadi ayat hafalan sih. Tuhan menjanjikan masa depan penuh harapan. Mungkin kita ke Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Janji Tuhan bagi setiap kita
Bagaimana? 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Itulah janji Tuhan. Ada masa depan yang perlu kita raih. Walaupun kita sedang berjalan berlari dan menjadi letih lesu dan lelah. Karena memang hidup ini harus diperjuangkan. Tapi Tuhan berjanji memberikan apa? Kekuatan baru bagaikan Raja Wali. Kukan terbang tinggi. Kekuatan itu hanyalah daripada Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah bunuh diri. Berapa banyak orang yang sudah kecewa. Berapa orang yang sudah putus asa. Karena tidak ada kekuatan lagi dalam diri mereka. Tidak ada harapan lagi dalam hidup ini. Tapi anak-anak Tuhan, saya harap tidak ada yang bunuh diri. Kita tidak kecewa. Karena Tuhan ada bagi kita. Dijamin masa depan kita. Di waktu lalu ada Mazmur, berapa saya lupa, Tuhan melihat dari sorga. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dan mencari orang yang bisa diberikan kekuatan baru. Tuhan sedang melihat kita semua. Amin Bapak Ibu. Karena itu kita lapar dan haus akan Dia. Rindukan Dia hadirat Tuhan. Maka kita dapat kekuatan yang baru. Tidak heran kalau ada orang-orang yang suka doa, suka menyembah Tuhan. Lebih dalam, lebih lama menyembah Tuhan, doa. Mereka lebih lagi merasakan hadirat Tuhan. Lebih lama merasakan hadirat Tuhan. Sampai mereka meneteskan air mata. Karena beban begitu berat di kaki Tuhan. Tetapi setelah itu mereka punya kekuatan yang baru. Untuk menghadapi hari-hari hidup ini. Berapa banyak orang stres di negara kita ini saudara-saudara. Semakin hari bertambah. Orang tambah stres hadapi hidup ini. Tapi kita punya Tuhan yang datang. Dia juga yang memanggil seperti dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hei kamu yang letih lesu dan bertunggangan berat. Aku beri kelegaan bagi kamu. Tuhan yang baik saudara-saudara. Tuhan terlalu baik saudara-saudara. Dia pelihara kita. Dia setia dengan kita. Kita jatuh bangun. Tetapi Tuhan itu masih ada untuk menolong kita. Tertatih-tatih sampai mengakhiri perjalanan hidup kita di dunia. Tuhan tetap ada. Menolong kita dengan setia. Bahkan kami yang tua-tua ini janji Tuhan khusus lagi kan. Sampai masa tua dan nah itu dia. Aku tetap menggendong itu. Ya makanya ini Desember ini saya tergerak hati lagi untuk mau undang lansia. Kapan hari saya review putar kembali video mereka, kami rekreasi, aduh meneteskan air mata. Saya ingat di situ mereka-mereka yang dipanggil Tuhan sudah tidak ada lagi. Jadi saya sudah putuskan tadi di mobil dengan beberapa lansia, tanggal 15 Desember jam 4 sore kumpul semua, berapapun yang ada. Mumpung kita masih bisa bertemu, mungkin tahun depan kita nggak tahu kan. Jadi saya juga sudah kangen berat, berapa tahun sih kita punya lansia sudah tidak berjalan. Tapi ternyata hitung-hitung masih ada loh. 15 orang mungkin masih bisa itu. Jadi sudah 15 orang kita akan sudah rencanakan makan yang paling enak, bikin acara yang meriah, pulang dengan sukacita dengan bingkisan-bingkisan. Tanggal 15. Siapa mau ikut? Yang belum lansia mau gabung gak apa-apa. Acaranya ciami orang bilang. Tuhan menyertai sampai masa tua pun ya, amin. Nanti kita akan nyanyi lagu favorit kita. Siapa bilang lansia tidak berguna. Itu lagu paling bagus kan. Meski tua gigi ompong masih berguna. Siapa bilang lansia hanya meminta. Ya. Jadi saudara-saudara, ini saya mau kasih semangat untuk lansia-lansia lagi.
Karena ini sebentar lagi tinggal 1-2 jangka lagi mereka udah merebut mahkota kehidupan. Jadi perlu dikasih support, dorongan kehidupan untuk maju terus. Biar jadi teladan bagi yang muda-muda. Lihatlah yang tua-tua, kata orang udah bau-bau tanah, udah dekat kuburan pun rohnya masih bernyala-nyala. Ikut lansia itu paling luar biasa. Kalau nyanyi ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Pemain musiknya bingung, saudara-saudara. Tapi jangan didengar dari suara mereka. Semangatnya, saudara-saudara, luar biasa. Jadi tolong diinfokan, yang punya lansia, opa-oma, tetangga, siapa aja, kirim tanggal 15 Desember ke Siwalan, Kerto Utara 1, nomor 2. Tuh. Karena kita tahu kekuatan kita dari Tuhan sampai kapanpun juga. Amin. Amin. Yang terakhir, janji Tuhan bagi kita yaitu janji memberi kekekalan. Karena Dia mengasihi kita sungguh-sungguh. Wah, ini ayat Natalan sudah. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji Tuhan ini luar biasa, yaitu memberikan kekekalan, hidup kekal menanti setiap kita. Bapak Ibu, berita ini terus dikumandangkan, berita ini terus disampaikan, dihotbahkan, dipublikasikan, dideklarasikan. Allah mengasihi dunia dengan kasih yang abadi, kasih yang tidak pernah berubah. Kasih manusia itu berubah, tapi kasih Allah kasih yang tidak pernah berubah, yang mengikat kehidupan kita selama di dunia ini sampai di sorga. Kalau suami istri itu kasihnya hanya mengikat selama hidup di dunia. Kasih manusia itu sementara saja dan cepat pudar, cepat berlalu. Tapi kasih Tuhan tidak pernah pudar, tidak pernah berlalu. Kita diselamatkan sempurna di dalam Kristus menuju pada kekekalan. Kalau sudah selesai tugas kita, Tuhan mengatakan, pulanglah hai anakku, hai hambaku yang setia. Pegang janji yang indah semacam ini. Saudara-saudara, nikmati indahnya hidup dalam Tuhan dengan berpegang pada janji.